Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu sensinya dari yang sip ganjil ada genap? Genap. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya, alhamdulillah. Berarti tidak ada permasalahan mengenai absensi. Kita lanjut. Jadi pelajaran hari ini penting. Kenapa penting? Kemarin kan kita sudah belajar tentang iman kepada kitab Allah. Jadi kita perlu lagi pendalaman yang lebih mendalam supaya pengetahuan minggu kemarin itu tidak terbuang sia-sia. Nah, Bapak ingin ngasih pertanyaan, kira-kira iman kepada kitab Allah itu dari rukun iman yang keberapa? Iman kepada kitab Allah. Ini pelajaran yang sangat mendasar ya. Iman yang ketiga setelah iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Pertanyaan kedua, kenapa secara logika iman kepada kitab Allah itu ada di nomor 3? Susunannya untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi. Kenapa kutub? Kenapa bukan rasul yang nomor 3, kitab nomor 4 misalnya? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau tidak kita pending itu untuk nanti bahan diskusi salah satunya. Oke, materinya sudah dikenal. Jadi sekarang kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mengimani salah satu kitab Allah, yaitu Al-Quran. Kenapa perlu tahu caranya? Sering masak ya? Masak nasi. Nasi itu digunakan untuk bayangkan misalnya kalau kita tidak bisa masak nasi, duit tidak ada, beras ada, tapi kita tidak punya kemampuan untuk masak nasi. Kaitannya seperti itu. Kita ada Al-Quran, masing-masing ada Al-Quran yang di rumah minimal, tidak di smartphone-nya ada ya. Nah sekarang kita tahu bacanya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Al-Quran. Nah itu makanya penting pelajaran cara mengimani Al-Quran. Paham ya? Nah kita ibaratkan nasi tadi untuk makan. Nah sekarang Al-Quran itu untuk apa? Nah itu yang perlu kita pelajari hari ini. Paham ya Nana ya? Itu pentingnya bagaimana cara mengimani Al-Quran. Jadi hari ini pelajaran kita itu KD-nya KD 3.3. Bisa lihat ke depan, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang perlu diambil itu adalah menganalisis makna iman kepada kitab Allah di IPK, bagaimana cara mengimani Al-Quran. Di minggu kemarin kita sudah belajar apa itu kitab-kitab Allah, apa saja kitab-kitab Allah, siapa saja yang menerima kitab-kitab tadi. Misalnya ada Zabur pada Nabi Daud, Taurat pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa yang terakhir, Al-Quran pada Nabi Muhammad. Kita sudah tahu bagaimana isinya secara umum. Nah sekarang kita pelajari adalah bagaimana cara mengimani salah satu kitab Allah yang real depan mata kita, yaitu Al-Quran. Oke, sudah ada ceritanya. Dan yang perlu diketahui sebelum kita melangkah ke pelajaran, yaitu karena ini sistemnya adalah discovery learning, menemukan. Jadi Bapak pada hari ini akan membagi kelompok diskusi, karena jumlah kita sudah dibagi 2 lagi shift per shift. Jadi saya minta kelompoknya per jalur saja. Ini ada 5 jalur, berarti kita ada 5 kelompok ya. Nah jadi apa yang dilakukan kelompok
kan Bapak tadi sudah bilang ya, topik pembicaraan atau topik pelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara mengimani Al-Quran. Cara. Jadi kita perlu pengetahuan yang luas. Pertama, Al-Quran dan caranya. Ya, untuk awal ini kita bagi dulu kelompok. Oke, jelas ya? Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dulu. Kelompok sudah diberikan. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, pembelajaran kita hari ini dimulai dari biasanya disebut dengan stimulasi ya. Jadi stimulasi itu kan memberi rangsangan. Ini apa yang nanti akan kalian bahas, Bapak beri lampu-lampunya dulu. Dalam artian Bapak beri sedikit clue. Itu bisa nanti dengan penjelasan ataupun dengan membaca buku dari internet. Setelah itu baru nanti kita mencari permasalahan atau problem statement. Yang masalahnya tadi kan sudah Bapak kasih tahu awalnya ya, bagaimana dalam Al-Quran. Masalahnya apa saja yang dalam cara mengimani Al-Quran itu. Dan setelah itu, setelah kita punya permasalahan, kalian mencari datanya, data koleksi, data collection, mencari pembahasan baik itu di internet, di buku cetak ataupun di tempat lain yang itu berkaitan dengan Al-Quran dan cara mengimaninya. Setelah datanya terkumpul, baru diproses apakah data yang kalian terkumpul tadi sesuai dengan permasalahan atau tidak. Kalau sesuai, lanjutkan. Nah, di data processing ini nanti kalian mendiskusikan penemuan kalian satu sama lain. Ya, jadi satu kelompok itu diskusikan dulu. Kira-kira pernyataan ataupun statementnya itu sesuai tidak dengan judul kita hari ini. Itu ada di data processing. Ya, setelah datanya diproses, baru nanti verifikasi. Satu kelompok kan sudah punya kesimpulan ya. Nah, kesimpulan kalian mengenai pelajaran itu yang kalian kemukakan. Masing-masing kelompok profilannya. Nah, verifikasinya bagaimana? Berarti kelompok lain memverifikasi kira-kira pernyataan kelompok teman kalian itu sesuai atau tidak dengan yang kalian punya. Itu verifikasi. Ya, berarti masing-masing kelompok menyampaikan, kelompok lain menyanggah ataupun menyetujui. Itu verifikasi. Kalau sama berarti kan tinggal setuju saja ya. Ya, istilahnya menyetujui. Mungkin nanti pembahasannya mungkin tapi kalimatnya kurang cocok misalnya. Ditambah-tambah. Ya, itu kalau satu pendapat. Kalau beda, kemukakan kenapa beda. Nah, yang betulnya seperti ini, itu verifikasi. Khusus pernyataan dari kelompok yang maju ya. Jadi tidak perlu kalian tambah misalnya 1, 2, 3, 4 jangan kalian tambah nomor 5-nya. Cukup kita verifikasi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 1, 2, 3, 4 misalnya dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 mungkin saja nanti sama ya, tapi perlu kita verifikasi. Nah, setelah diverifikasi baru digeneralkan dalam artian menarik kesimpulan. 1, 2, 3, 4 kelompok tadi sudah memverifikasi, sudah mendiskusikan, kemudian baru kita tarik kesimpulan. Kira-kira jawaban dari pertanyaan awal tadi apa? Itu menarik kesimpulan. Nah, paham ya? Itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Setelah itu baru nanti sama-sama kita simpulkan. Bapak akan simpulkan hasil diskusi kalian dalam suatu kesimpulan sehingga isi pelajaran kita dapat disimpan di buku, di otak. Paham ya? Nah, itu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertama, Bapak nanti akan menyampaikan beberapa materi mengenai iman kepada kitab Allah secara umum. Jadi kalian cari saja kesimpulannya mana yang sesuai dengan materi kita hari ini. Siap ya? Yang pertama, rangsangannya Bapak beri dari materi. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada konsep iman. Jadi konsep ya.
Kalau konsep itu kan bisa berubah. Yang realnya itu nanti hasil diskusinya. Di secara umum iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah itu sebagaimana yang sudah kita pelajari dimulai dari pengertian iman kepada kitab Allah. Ini kan ada 3 ya, ada iman, ada kitab-kitab Allah, dan ada iman kepada kitab Allah. Apa itu iman? Iman itu artinya membenarkan atau percaya. Ya, iman secara istilah itu adalah hati, lisan, perbuatan. Kalian sudah paham? Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi inti dari iman itu adalah hati dan perbuatan. Hati ini adalah ilmu pengetahuan. Perbuatan ini adalah refleksi dari hati. Jadi sebelum iman, maksudnya sebelum ada iman, berarti harus ada ilmu pengetahuan. Iman kepada kitab Allah. Nah, kemudian apa itu kitab? Harus sudah kita pelajari. Secara istilah kalau kita bagikan kitab itu ini ya. Kitab itu kan bahasa Arab ya, bahasa kitanya buku. Secara kasarnya sih berarti buku-buku Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Sudah kita bahas, ada Al-Quran, ada Injil, Taurat, dan ada Zabur. Itu. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa yang 4 tadi itu memang benar datangnya dari Allah. Nah, ini kitab dan suhuf. Kenapa ada perbedaan kitab dan suhuf? Karena dalam surat Al-Anfal itu kan ada ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, apa bedanya? Secara mendasar sama dengan kata dan kalimat ya. Kata itu apa? Huruf yang kumpulan huruf yang mempunyai makna. Kalimat itu apa? Kumpulan kata yang mempunyai makna. Suhuf dan kitab hubungannya seperti itu. Ini kita anggap kitab. Apa yang membuat yang Bapak pegang ini jadi kitab? Jadi kitab ini adalah kumpulan lembaran kertas, atau bahasa sederhananya kertas yang digabungkan, kertas yang dijilidkan. Itu sederhananya adalah kitab. Jadi secara sederhananya lagi, kitab itu adalah suhuf yang dijilid. Jadi suhuf itu apa? Lembaran kertas. Jadi kalau kalian punya PS sama kertas berserakan 1, 2, 3 sampai 100, itu namanya suhuf. Jadi sekalipun kalian kumpulkan kertas-kertas itu berjejer, ini itu bukan kitab, karena dia hanya lembaran-lembaran yang dikumpulkan. Nah, beda kalau dengan kitab. Jadi sudah jadi dijilid atau dikumpulkan jadi kesatuan. Sederhananya kitab adalah kumpulan. Ini belum kitab Allah ya, tapi kitab secara bahasa. Kitab itu kumpulan lembaran-lembaran yang disatukan. Di suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Nah, apa itu kitab Allah? Berarti lembaran tadi berisi firman Allah. Suhuf itu kan lembaran yang berisi firman Allah. Lembaran tadi disatukan jadi kitab. Kitab Allah. Itu perbedaan antara kitab dengan suhuf. Ini kalau Al-Quran itu kita sobek, kemudian terpisah satu, itu namanya bukan lagi Al-Quran, tapi suhuf. Ya. Nah, kita lanjut. Fungsi iman. Ini juga bagian dari pembahasan kalian. Fungsi dengan tujuan itu beda atau sama? Beda ya, sangat beda sekali. Itu pembahasan nanti setelah kalian bahas secara umum. Fungsi iman kepada kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup. Buddha. Jadi dari awal sudah dikatakan kitab. Kenapa kitab Allah diturunkan? Ada yang tahu? Ya, kenapa kitab Allah yang 4 tadi perlu diturunkan? Yang
Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Quran kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak satu saja dari awal? Kenapa harus ini, kelompok ini di kitabnya? Kenapa sekarang Al-Quran? Kenapa tidak kita pakai Injil saja? Kita tidak pakai yang awal, misalnya Taurat dan Zabur. Pembahasan nanti ya, kalian bahas di sekalian. Ini juga sama, perilaku orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah ini bagian dari tujuan. Walaupun ini bukan tujuan ya. Jadi kalau tujuan kita beriman kepada Allah itu beda dengan kitab Allah, itu beda dengan fungsi kitab-kitab Allah. Beda lagi dengan hikmahnya. Nah, itu belum jadi pembahasan kita karena kita fokus kepada bagaimana tadi ya. Oke, nah ini nanti bagian dari diskusi kalian ini, bagian-bagian yang jelas saja ya. Maksudnya kalau kita urutkan lagi, bagaimana cara beriman kepada Taurat, bagaimana cara beriman kepada kitab Zabur, dan bagaimana cara beriman kepada kitab Injil. Nah, kenapa kemudian disatukan dengan bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Nanti jawabannya di situ ada. Jadi apa keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya? Jadi secara umum sudah paham ya pembahasan kita kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini berkutat tentang Al-Quran. Mungkin nanti kalian bisa ambil isinya, misalnya apa tentang Al-Quran dan bagaimana cara kita mengimani kitab sebelumnya, sedangkan kita tidak pernah melihat. Sebelum kalian lanjut kepada yang dimaterikan, kalian harus tahu juga ya materi syaratnya, misalnya bagaimana Al-Quran itu utama, bagaimana cara mengimani kitab Zabur, Taurat, Injil dari Al-Quran. Jadi itu kalian explore lagi ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan mengenai materi kali ini? Walaupun nanti kalian misalnya bisa carinya ke internet atau di buku apa ya, tapi mungkin materi-materi yang rasanya harus cepat diselesaikan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ini yang kita diskusikan berarti data-data yang kalau berkaitan dengan Al-Quran tidak langsung. Ya, maksud Bapak tadi jangan sampai kita hanya tahu cara tapi tidak tahu mengapa itu caranya. Seperti tadi ya, yang kita ingin tahu kan cuma misalnya bagaimana cara mengimani Al-Quran. Tapi di samping itu kan pertanyaannya, kenapa ada Injil, Taurat, Zabur? Gap antara Al-Quran dan Injil itu kan ada. Nah, kenapa tidak yang Injil saja dipakai? Misalnya, itu kan materi pendukung yang nanti menguatkan kita untuk lebih mempelajari lagi Al-Quran. Kesimpulannya berdasarkan data pendukung dengan data utama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, Bapak beri waktu beberapa 20 menit dari data. Nanti baru kita lanjutkan ke diskusi. Jadi awal ini cari data dulu ya. Kalau ada data baru diskusi. Jadi masing-masing individu setiap kelompok cari data masing-masing, jangan mengandalkan kawan. Oke? Oke, jadi silakan mencari materi masing-masing. Silakan. Itu kan itu dari kamu kitab Taurat, Injil, sama Zabur itu untuk apa? Kenapa kita disuruh mengimani? Kenapa kita disuruh untuk apa? Ya kita Oke, setelah melalui diskusi panjang,
Ini tadi kita menyimpulkan dari masing-masing kelompok hasil diskusi. Mulai dari kelompok awal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Naya. Silakan. Baiklah, kesimpulan yang kami dapat adalah Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran diturunkan paling terakhir sebelum kitab-kitab terdahulu. Cara beriman kepada kitab Al-Quran yaitu meyakini jika kitab-kitab terdahulu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para rasul atau manusia. Dan kita harus meyakini akan kebenaran isinya. Al-Quran merupakan pedoman yang abadi untuk kemaslahatan umat manusia. Dan Al-Quran diturunkan secara bertahap. Manfaat dari beriman kepada Al-Quran yaitu beriman kepada kitab Allah mendatangi kebahagiaan dunia akhirat, dan adanya keberkahan dan nikmat yang tak terhingga, memberikan kenyamanan dalam hidup dengan bimbingan Allah dalam kitabnya. Dahulu orang-orang kafir pernah bertanya, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus saja kalau engkau memang Rasulullah? Dan dari pertanyaan itu muncullah sebuah firman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 25 yang artinya, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu Rasulullah dengannya dan kami membacanya secara tartil. Pentingnya iman kepada kitab Al-Quran yaitu merupakan pokok akidah Islam dan pokok rukun Islam. Iman kepada kitab Al-Quran adalah sifat-sifat orang yang beriman. Al-Quran telah menyuruh orang-orang beriman untuk mengatakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Ada yang bertanya? Kelompok 2, silakan beri tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tanggapan kepada kelompok 1 bahwasanya kami sangat setuju atas kesimpulan yang disampaikan kelompok 1 dan hasilnya sangat memuaskan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada dasarnya kelompok 2 sama dan sangat setuju dengan hasil dari diskusi kelompok 1. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 sudah, berarti sekarang giliran kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan isi dari diskusi kami yang akan disampaikan oleh kita. Di sini saya akan menyimpulkan dari beriman kepada Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apalagi apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang Islam atau kafir. Dan apa cara mengimaninya? Yaitu cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar, membaca atau mengaji. Baik melalui iqra, qiraat atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya dan langsung mengamalkannya. Dan apa perbedaan dari meyakini kitab-kitab sebelumnya dari Al-Quran? Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Sedangkan Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya, menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan dan menjunjung tinggi kitab Al-Quran. Sekian dari kelompok kami, apakah yang membutuhkannya? Itu dari kelompok 2. Kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk menanggapi, menyanggah ataupun menolak pendapat kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas tanggapannya dan kelompok 2 atas hasil diskusinya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan ini sebenarnya sama ya dengan kelompok 1. Untuk kelompok 2
tua. Sementara itu kita beri waktu untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Pada kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusi tentang kitab-kitab Allah yang akan disampaikan oleh Reza. Allah menurunkan kitab samawi agar tegaknya kebenaran antara manusia setiap orang mengambil haknya yang benar dan ada ringannya satu sama lain karena kitab-kitab itu merupakan tujuan untuk melalui pahala dan tingkatan kewajibannya. Cara menggunakan Al-Quran. 1. Belajar membaca Al-Quran ayat Al-Quran yang benar. 2. Menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan penjelasan para ulama tentang kandungan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. 3. Mempraktikkan semua isi kandungan Al-Quran yang telah dipelajari dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita harus menggunakan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah Al-Quran kita sebagai orang yang beragama Islam. Semua aturan Al-Quran dan batu kita dalam Al-Quran selalu terdapat di Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Insya Allah kita akan dalam kebaikan. Sekian dari kami kelompok 3. Tanya. Terima kasih atas hasil diskusinya kelompok 3. Bapak beri kesempatan untuk kelompok 4 untuk memberi tanggapan atau sanggahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 setuju dengan jawaban dari kelompok 3. Terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 3, kelompok 4 untuk hasil diskusi kelompok 3. Rasa sama dengan yang sebelumnya, sama-sama mengikuti atas hasil diskusi kelompok yang sebelumnya. Lagi kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Pak Guru silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Teni. Keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati dan memilih dan mengenal. Tapi yang tidak dilakukan bukan hanya sekedar saya dalam kita saja, tapi harus dilakukan dalam proses kita sehari-hari. Keselamatan dan kebersamaan hidup baiknya kita dapat meraih dan kebaikan dalam jalan semuanya. Bahwa dan disalahkan oleh para ulama. Namun tidak perlu menjalankan isi yang ada dalam Al-Quran, sebab sekarang umat manusia dalam kitab yang jauh lebih sempurna dan Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Sekarang giliran kelompok 1 memberi sanggahan atau tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi kesimpulan yang diberikan kelompok 4. Kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan dari kelompok 4. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi hasil diskusi beserta tanggapan dari kelompok 1. Untuk hasil diskusi kelompok 4, merasa hampir sama ya. Semuanya setuju dengan hasil diskusi kelompok yang lain. Oke, kita beri aplaus untuk semua. Oke, kesimpulannya sudah dari masing-masing kelompok materi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan lihat ke depan. Nah, secara umum, cara beriman kepada kitab Allah sebelum kita masuk kepada Al-Quran itu sama. Sebagaimana hasil diskusi kalian tadi, kita tidak punya literatur yang pasti tentang bagaimana tulisan atau apa isi pastinya dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya, cara beriman kepada kitab sebelumnya adalah hanya dengan satu, mempercayai bahwa kitab sebelum Al-Quran itu adalah benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana cara mengetahui kalau itu benar-benar diturunkan Allah? Dengan cara mempelajari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu sudah terkandung seluruh pokok-pokok ajaran agama kitab sebelumnya. Nah, kenapa yang dipakai itu Al-Quran? Kan tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama, setiap umat, setiap nabi sebelum Nabi Muhammad punya batasan waktu kenabian. Dalam artian ketika meninggal atau wafat seorang nabi berarti dalam masa baktinya sudah habis. Berarti kitabnya, ajarannya tidak diamalkan lagi ketika ajaran baru datang. Perbedaannya dengan Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu sampai akhir zaman. Makanya disebutkan masa berlakunya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah
selesai. Maka yang dipakai adalah Al-Quran. Yang kedua, kitab-kitab sebelum Al-Quran terlalu terbatas pada satu kaum. Makanya yang tadi Bapak jelaskan pertama ya, makanya untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa datang Taurat itu hanya untuk kaum Nabi Musa. Tapi berbeda dengan Al-Quran, dia untuk seluruh umat berbagai bangsa sampai akhir zaman. Yang ketiga, kandungan pokok dari kitab-kitab sebelum Al-Quran telah termuat dalam Al-Quran. Makanya Bapak sebutkan tadi, cara mengimani kitab sebelumnya adalah dengan cara mempelajari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, ajaran kitab Taurat, Zabur, Injil sudah termaktub. Sudah ada ajaran Taurat, Zabur, Injil dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah penutup kitab, penutup ajaran. Jadi tidak ada lagi ajaran baru setelah Al-Quran sempurna. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara beriman kepada Al-Quran? Nah, yang jelaskan tadi adalah dengan cara mempelajari Al-Qurannya sendiri, bacaannya, tajwidnya, tartilnya, kemudian baru memaknai yang dibaca. Dibaca, pahami, dan lakukan. Itu makna iman ya. Pertama harus dari hati, kita harus belajar dulu apa yang akan kita lakukan. Iman kepada Al-Quran berarti kita harus belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, kita harus tahu isi Al-Quran. Yang paling penting adalah mempelajari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kalau disuruh sholat, berarti kita wajib sholat. Kalau jangan berzina, berarti kita dilarang berzina. Itu adalah cara mengimani Al-Quran. Bisa dipahami ya? Di hasil diskusi kalian nanti dikumpulkan, nanti buat satu catatan supaya kelompok yang lain juga bisa mempelajari hasil diskusi. Nah, sebelum kita tutup mengenai pelajaran ini, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah jelas, sangat jelas sekali ya. Berdasarkan hasil diskusi dan tanggapan tadi, masing-masing kelompok juga punya catatan atas hasil diskusi kelompok lain, dipelajari lagi di rumah, didalami lagi dengan bahan ajaran yang lain. Insyaallah minggu depan kita mempelajari lebih lanjut tentang hikmah beriman kepada Al-Quran. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan buka buku paketnya. Di situ ada tugas, ada soal objektif, ada esai, dan ada tugas singkat. Pelajari isi minggu depan kita bahas. Jangan lupa hasil diskusi tadi dikumpulkan. Oke ya. Nah, oke, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.